Tiga pasang pria dan wanita yang merupakan suami istri duduk pada 6 kursi dengan susunan melingkar. Ini ya tanda yang ada di soal, dengan susunan melingkar. Makanya kita pakai konsep permutasi melingkar. Nah, yang A itu ditanya berapa banyaknya susunan duduk mereka. Kita jawab yang A dulu. Ini nggak ada aturan tambahan lain, cuma ditanya susunan duduk mereka dalam susunan melingkar. Permutasinya sama dengan banyak orangnya, karena dia 3 pasang berarti 3 kali 2 yaitu 6 ya. 6 dikurang 1 faktorial atau sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Nih, saya tuliskan bagi yang belum tahu atau lupa. 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 120. Itu untuk yang A. Nah, kalau yang B itu ditanya berapa banyak susunan duduk mereka jika ketiga orang wanita selalu duduk berdekatan. Di berdekatan diilustrasikan seperti ini ya. Ini kelompok wanitanya dalam selalu berdekatan. Kita kelompokkan seperti ini. Di dalam kelompok ini ada 3 wanita. Nah, yang lainnya ada pria, itu tidak berdekatan, dia boleh pisah, ada yang berdekatan tapi tidak harus berdekatan. Nah, di sini dia ada 4 kelompok, ada 4 kelompok. Nah, yang 4 kelompok ini kita permutasikan melingkar. Permutasi itu sama dengan 4 dikurang 1 faktorial dikali yang di dalam kelompok wanita tadi itu ada 3. Nah, 3 orangnya ini juga diubah-ubah posisinya, makanya ini 3 faktorial. Jadi 4 dikurang 1 yaitu 3, makanya permutasi untuk soalan B 3 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 dikali 6 sama dengan 36. Ini jawaban yang B. Oke, kita langsung masuk yang C. Nah, kalau yang C, berapa banyaknya susunan duduk mereka jika pria dan wanita duduk saling berselingan? Ya, saling berselingan. Nah, misalkan yang bulat itu yang prianya. Nih, pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Jadi dia selalu berselang-seling. Nah, yang berselang-seling ini ada 3 kelompok tipenya kan. Ada 3 kelompok. Kita anggaplah yang kelompok yang pria aja. Kelompok pria, salah satunya kita permutasikan melingkar. Yang kelompok prianya yaitu 3 dikurang 1 faktorial dikali yang wanitanya ada 3 di 3 faktorial. Salah satunya aja yang dipermutasikan melingkar. 3 dikurang 1, 2. 2 faktorial dikali 3 faktorial. 2 faktorial 2, 3 faktorial 6. 2 kali 6, 12. Jadi banyak susunan duduk mereka jika pria dan wanita duduk saling berselingan adalah 12 cara. Oke, bisa ya sampai di sana. Kita coba yang D. Berapa banyak susunan duduk mereka jika setiap suami harus duduk berdampingan dengan istrinya? Dia harus berdampingan dengan istrinya. Kalau yang tadi kan tidak harus berdampingan. Ini yang berdekatan itu tidak selalu suami istri. Dia nggak harus, yang harus seperti pertanyaan yang D itu setiap suami harus duduk berdampingan dengan istri. Makanya kelompoknya seperti ini. Dalam bulatan 3, ada 3 kelompok jadinya kelompok suami istri. Itu di dalamnya ada 2 orang, 2 suami istri SI. Di sini juga 2 SI, ini 2 SI. Nah, yang ininya saja itu ada 3 ya. Makanya di sini permutasinya sama dengan
3 dikurang 1 faktorial. Nah, yang di dalam kelompok masing-masing itu 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. 3 dikurang 1 itu 2 faktorial. Jadi di sini yang dikalikan 2 faktorial sebanyak 4 kali itu 2 faktorial itu 2 ya. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 yaitu sama dengan 16. Di sini jawabannya adalah 16. Jadi kelihatan ya bedanya soal yang C sama D. Kalau C itu saling berselingan, tapi nggak harus yang saling suami istri, tapi pria wanita pria wanita pria wanita. Nah, yang kita permutasikan secara melingkar, pilih salah satu aja, boleh yang prianya, boleh yang wanitanya saja. Nah, di sini saya permutasi melingkar itu prianya misalnya, makanya di sini 3 dikurang 1 faktorial, karena jumlah prianya juga sebanyak 3, yang wanita juga ada 3. Oke. Jadi salah satunya yang dipermutasikan melingkar, apakah itu pria atau wanita. Nah, kalau di yang D itu kita kelompokkan 3 jadi 3 kelompok yang di dalamnya ada sepasang. Makanya yang ini permutasi melingkarnya ada 3 kurang 1 faktorial. Nah, yang di dalamnya juga difaktorialkan. Nah, ketemu jawabannya 16. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal yang kedua. Sebuah keluarga inti dengan 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, makan bersama mengelilingi meja bundar. Nih, ini juga ciri-ciri yang menggunakan permutasi melingkar. Ada kata melingkarnya atau menggunakan meja bundar. Tentukan banyaknya cara mereka duduk jika yang A tidak ada batasan. Nah, kalau tidak ada batasan, langsung masuk aja ke rumusnya. Itu permutasinya sama dengan banyak data atau orangnya. Di sini keluarga inti, berarti ada ayah, ibu, dan 4 anak. Berarti jumlahnya ada 6. 6 dikurang 1 faktorial, itu sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 120. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu yang A, tidak ada batasan. Yang B, ayah dan ibu harus duduk berdampingan. Nah, berarti kita kelompokkan nih, yang bulat ini adalah ayah dan ibu. Berarti ada 2 orang. Kemudian anak-anaknya 4. Berarti yang dipermutasikan melingkar di sini ada 5. Berarti permutasinya sama dengan 5 dikurang 1 faktorial. Nah, yang di dalam kelompok itu ada ayah dan ibu, berarti kali 2 faktorial. 5 kurang 1, 4. Berarti 4 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial 24. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. 2 faktorial itu 2. 24 kali 2, 48. Yang B itu ada 48 cara. Nah, yang C, seorang anak tertentu selalu diapit oleh ayah dan ibu. Nah, berarti ada satu kelompok nih, kita bikin kelompoknya. Dalam kelompok ini ada ayah mengapit satu anak, ayah dan ibu ya. Tuh. Nah, posisinya boleh dibalik ya, posisi boleh ayah yang di kiri, ibu di kanan, boleh ibu di kiri, ayah yang di kanan. Jadi di sini ada 2 nanti hasilnya. Tunggu, sebelum masuk ke yang dalam lingkaran atau yang dalam kelompok, yang di luar berarti tinggal berapa anak? Ada 3 ya. Soalnya yang satu anaknya udah posisinya di antara ayah dan ibunya. Jadi di sini ada berapa item nih, yang satu kelompok dihitung 1, 1, 2, 3, 4, ada 4, berarti permutasinya sama dengan 4 dikurang 1 faktorial dikali, di sini
yang posisi yang berubah cuma ayah sama ibu ya, yang anak ini selalu di tengah karena di sini adalah diapit, selalu diapit, makanya selalu di tengah, yang berubah cuma ayah dan ibu, makanya di sini adalah dikali 2 faktorial. 4 kurang 1 3, 3 faktorial kali 2 faktorial, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 6, 2 faktorial 2, 6 kali 2 12, jadi jawabannya adalah 12. Nah, itu yang C. Kita lanjut yang D. Yang D itu jika berselingan menurut jenis kelamin. Nah, berselingan berarti di sini ayah, ibu, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ini tepat ya, ada 3 perempuan, ada 3 laki-laki. Tapi di sini ini misalnya yang laki-laki, ini perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, kita permutasikan secara melingkar satu kelamin yang sama. Misalnya kita pilih, karena jumlahnya sama ya, kita pilih aja salah satu. Ini ada 3 ya, ada 3 yang kita mau permutasikan secara melingkar, berarti P sama dengan 3 kurang 1 faktorial kali yang lainnya ada 3 faktorial. Jadi 3 kurang 1 itu 2 faktorial kali 3 faktorial. 2 faktorial 2, 3 faktorial 6. Itu sama dengan 12. Jadi ada 12 cara juga. Oke, bisa ya dipahami. Semoga berguna bagi teman-teman yang lagi persiapan tes CPNS. Kabarnya ada soal tentang permutasi siklis ya. Semoga aja kabar berdasarkan field report teman-teman yang udah duluan ujian itu benar. Terima kasih sudah menonton.